Kami masih hadirkan para CEO yang sukses membangun perusahaan sebelum usia mereka 30 tahun. Co-founder sekaligus CEO toko fashion Cotton Ink, Karlin Daryanto, juga masuk ke daftar Forbes untuk kategori 30 Under 30 Asia. Kepada kami, Karlin memberikan tips-tips berbisnis fashion termasuk menjualnya secara online. Oke, Karlin, sebelumnya selamat dulu masuk ke dalam 30 Millennials Under 30 in Asia versi majalah Forbes. Thank you banget. Semua karena Cotton Ink, bisa dikatakan seperti itu. Iya, betul sekali. Berbicara soal Cotton Ink, pertama ketika akhirnya beride memunculkan tempat seperti ini, menjual seperti ini, seperti apa, Karlin? Awalnya saya dengan partner kerja saya, Ria Sarwono, kita tuh iseng doang gitu. Jadi kita baru lulus kuliah, kita pengen coba cari uang tambahan, belum punya pekerjaan, dan kemudian akhirnya saya pikir kenapa kita nggak coba bikin kaos gitu. Awalnya produk kita tuh cuma kaos, dan kita pikir juga aduh karena sayangnya kalau misalnya kaosnya nggak ada labelnya, kita labelin dengan nama Cotton Ink, karena waktu itu kaosnya kaos terbuat dari karton dengan bahan sablon tinta gitu. Jadi it's very actually simple dan spontan. Oke, waktu Cotton Ink muncul 2010 memang awalnya sudah beride bahwa kayaknya kita dari online aja deh jualannya. Aku sih awalnya kan maksudnya kalau anak muda kan jatuhnya mungkin punya ide kreatif ya. Karena saya tahu juga modal kan saya tidak punya modal yang begitu tinggi. Saya juga tidak meminta dari orang tua sama sekali, begitupun Ria. Jadi kita awalnya mengerti bahwa anak muda zaman sekarang itu bisa belanja lewat online channel gitu. Mau dari social media, seperti awalnya kita punya Facebook page, terus sekarang waktu itu kemudian berubah menjadi blog shop gitu, jadi jualan di blog. Kemudian akhirnya berubah menjadi website di tahun 2010 itu. Memang startnya sih awal di 2008, tapi di 2008 itu kita baru kayak gerilya kecil-kecilan gitu, dari tahun akhir 2008, 2009. Nah 2010 itu kami berpikir bahwa kita harus memiliki website sendiri yang disambut sangat-sangat baik dengan customer kami. Di tahun 2010 itu. Karlin sempat bilang soal modal awal, boleh bilang nggak modal awalnya? Aduh jujur ya modalnya kayak hampir nggak ada modal sih, karena bahkan dari awal itu kami ketika mengorder baju kami yang paling pertama itu kami kayak berhutang dulu. Kemudian dari uang yang kami dapatkan, kami langsung bayar gitu. Jadi seperti hampir nggak ada modal. Tapi kalau mau dikatakan mungkin modal awalnya di bawah 5 juta. Tepatnya saya nggak ingat, tapi mungkin sekitar 1,5 sampai 2 juta. Oke, hanya 1,5 sampai 2. Ya. Oke, tapi kalau dilihat sebenarnya kayaknya warnanya monokrom ya, hitam, putih. Ini juga cuma garis-garis. Emang seperti ini konsep Cotton Ink? Aku sih cuma berpikir bahwa warna ini adalah warna yang paling mudah di mix and match untuk wanita Indonesia, sekali lagi. Dan juga cocok di kulit wanita Indonesia yang lebih sawo matang, kemudian mungkin ada yang kulitnya lebih kecoklatan atau tan, ada mungkin kulitnya yang lebih putih. Ini adalah warna-warna yang paling aman, karena saya tahu wanita Asia itu sangat berbeda dengan mungkin bule lah istilahnya, yang bisa memakai warna-warna yang lebih variatif. Nah jadi ini yang saya bilang bahwa saya memikirkan kebutuhan yang dibutuhkan oleh customer saya, which is balik-baliknya lagi ya tinggal di Indonesia. Oke, tapi kayaknya kalau aku lihat di Instagramnya udah mulai ada yang batik. Iya. Oke, boleh lihat nggak contoh-contoh koleksi yang barunya ya? Jadi ini contoh. Iya, betul. Jadi karena kita wanita Indonesia, saya melihat kebutuhan yang sangat tinggi untuk memakai batik juga. Terutama ketika setiap hari Jumat kan kalau orang kantoran atau mungkin anak-anak yang baru lulus kuliah gitu, mereka ingin memakai batik di hari Jumat. Nah, di situ kami melihat kesempatan peluang gitu bisnis yang ada, dan kami membuat batik ini benar-benar truly Indonesian, bukan print, ini semua batik cap, handmade semua dari banyak pengrajin batik dari berbagai daerah, dan di sini saya benar-benar kagum gitu ketika banyak sekali orang yang menyukai batik buatan Cotton Ink, karena mereka merasa desainnya itu sangat modern tapi juga respectful terhadap motif batik sendiri, yang bikin saya kalau bisa dilihat benar-benar motif batiknya kelihatan gitu, semua ini batik, bukan yang batik ala-ala gitu ya, cuma kan ada batik yang kayak cuma di bagian kerah doang ya. Kalau ini semuanya memang dan mereka sangat menyukai, customer kami sangat menyukai batik ini, mulai dari yang mungkin lebih muda sampai yang mungkin lebih berumur. Ini produk favorit mereka. Oke, ini Cotton Ink kan
di Instagram viral banget kan ya, dan Terima kasih. apakah memang itu menjadi salah satu taktiknya melalui Instagram dan juga salah satunya memakai Raisa sebagai brand ambasadornya, bisa dikatakan seperti itu? Kalau saya boleh bilang sih karena kita maksudnya apa ya, kita mungkin anak muda, cara jualannya udah nggak kayak orang-orang sebelumnya gitu. Saya melihat bahwa peluang sosial media itu bukan hanya costing yang mungkin lebih affordable, tetapi juga impact-nya tuh jauh lebih besar ke customer yang ingin kita tuju. Jadi kalau mungkin sekilas mengenai bisnis, bahwa kita memiliki pasti profil customer kita, profil target marketnya siapa. Dan saya yakin bahwa target market saya yaitu wanita Indonesia umur 21 sampai 28 tahun itu, mereka itu berada mungkin 12 jam sehari di handphone gitu. Mungkin Instagram sendiri mungkin berjam-jam gitu, ngecek-ngecek terus gitu. Jadi disitulah kami melihat bahwa message kami akan lebih sampai ketika kami memasarkan dan memberikan konten di Instagram atau sosial media lainnya. Berarti untuk toko offline-nya sendiri memang tidak mau dibuat terlalu banyak. Apa ada rencana untuk membangun toko lagi? Awalnya ini pun toko di Kemang ini adalah permintaan customer kami. Jadi salah satu hal yang terpenting dari Cotton Ink adalah kami mendengarkan permintaan customer. Awalnya kenapa kami membuat toko ini pun karena customer meminta kami untuk membuat toko karena mereka ingin mencoba baju sendiri, dan maksudnya sangat cewek lah, pengen lihat-lihat, pengen cobain, pengen datang mungkin sama mamanya atau sama saudaranya atau sama temennya gitu. Nah untuk berikutnya sendiri kami akan rencana ekspansi untuk membuka, berdoa dan bismillah, ada 2 toko lagi di Jakarta di tahun ini. Tetapi untuk lokasinya sendiri masih dalam perencanaan, jadi belum bisa saya share, tapi coming soon. Oke, semoga. Dan sudah mulai ekspor Cotton Ink? Kalau untuk ekspor tuh kebanyakan permintaan dari pelanggan yang pelanggan langsung gitu. Jadi bukan butik di luar negeri, tapi pelanggan langsung yang menemukan Cotton Ink mungkin melalui sosial media, melalui website, atau melalui mungkin review, ataupun macam-macam deh. Kalau sekarang kami sudah mengekspor ke Singapura, yang paling sering Singapura dan Malaysia. Negara-negara lain seperti Australia juga ada, dan sedikit di Eropa dan Amerika. Dengan kesuksesan yang bisa dikatakan sebenarnya begitu besar dari 2008 sampai 8 tahun ini, Karin bisa kasih tips nggak ke anak-anak muda yang sekarang baru mulai merintis nih online shop seperti ini? Iya. Kalau aku boleh bilang sih sangat penting itu mengerti mengenai brand yang ingin mereka bangun. Apa bedanya brand itu, apa inovasi yang mereka tawarkan dibandingkan dengan brand lain. Kemudian yang paling penting yang terakhir dan pasti yang saya alami sendiri adalah kerja keras. Menurut saya kata-katanya mungkin agak klise ya, dan mungkin sering dikatakan oleh orang tua atau guru zaman dulu gitu, tapi itu betul karena tanpa kerja keras dan ketekunan, saya rasa sih toko ini hari ini juga tidak ada gitu. Kalau untuk Cotton Ink, ada mimpi yang belum tercapai nggak saat ini? Banyak. Boleh diceritain apa yang belum? Saya sih ingin sekali seluruh wanita Indonesia bisa memakai Cotton Ink sih. Itu udah cukup dulu, karena masyarakat Indonesia sangat banyak. Saya nggak usah muluk-muluk yang mau go internasional atau apa, walaupun one day saya pengen juga Cotton Ink itu dinilai sebagai global brand yang berasal dari Indonesia dan bisa membawa nama Indonesia dan membanggakan Indonesia. Tapi untuk sementara dulu saya ingin sekali wanita Indonesia bisa membeli Cotton Ink di cottoning.co.id. Ya, dan maksudnya bisa lihat-lihat juga inspirasinya gitu, nggak usah membeli langsung gitu apa, cuma bisa melihat bagaimana kita dressing up modern Indonesian woman di zaman ini. Oke, semoga tercapai mimpi dari Karlin. Terima kasih Karlin untuk waktunya. Terima kasih. Ya, terima kasih.